الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 27 Sabtu, 28 Ahad, 29 Senin ya, 30 Selasa. 27 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Sebelum memasuki taklim kita pagi ini, ulun ingin sampaikan, biasanya menjelang akhir tahun beredar sebuah hadis di grup-grup kita sampai ke HP kita. Hadisnya apa? Man soma min akhir yawmin min Zulhijjah wa awal yawmin min al-Muharram faqad khatama sanatul madiyah bisawmin wa iftataha sanatul mustaqbilah bisawmin ja'alallahu lahu kafaratun khamsina sana. Siapa yang berpuasa akhir tahun Hijriah 30 Zulhijjah hari Selasa, kemudian berpuasa lagi awal tahun Hijriah hari Arba 1445 Hijriah, maka dia telah menutup tahunnya dengan puasa dan membuka tahunnya dengan puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Apabila itu dilakukan, ja'alallahu lahu kafaratun khamsina sana. Allah Ta'ala akan menjadikan puasa 2 hari itu pengampunan dosa 50 tahun. Berumur pian tahun depan pulang, pian gawi pulang. 50 tambah 50 100 tahun. Imam Az-Zahabi meletakkan hadis ini fil mawdu'at, di dalam kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi jangan buru-buru kita mengamalkan apa-apa, kita ada hendak yang palsu-palsu, termasuk agama. Ada lagi yang tenar. Man soma min sab'i wa ishrina Rajab. Siapa berpuasa pada hari ke-27 Rajab. 27 Rajab itu hari apa, Pak? Nabi Isra Mi'raj. Benarkah terjadi? Benar. Surah Bani Israel ayat 1. Bani Israel, subhanalladzi asra. 27 Rajabnya berpuasa. Faka'annama soma sittina syahra. Sehari di 27 Rajab itu sama dengan puasa 60 bulan. Dan berkata ulama hadis, la aslalah. Kalimat ini kada bisa ditemukan dari siapa sumbernya, apalagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakun aja Senin Kamis kada puasa Senin. Asal 27 Rajab. 3 hari sebulan kada puasa, asal 27 Rajab.
Oh, kalau kada puasa di 27 Rajab berarti kada menghormati lawan Nabi. Bukan, justru kita kada puasa menghormati Nabi. Karena Nabi kada memadakan puasa hari itu. Kayak itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat yang dibawa oleh imam tadi pertama. Lagi-lagi kita terbuai ke puncak kenikmatan dalam sholat. Tapi sayang, kada dipanjanginya. Maka ukuran 2 rakaat tuh sarakaat, nah tambah lagi. Nikmat bapak-bapak. Perintah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya taubat? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Seluruh dosa-dosamu. Tapi ada lagi dosa yang diampuni oleh Allah tanpa taubat, tanpa minta ampun. Tanpa kita minta ampun, Allah ampuni. Diceritakan dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Dan hadis ini sahih. Nabi bersabda, "Atanil lailah tabaraka wa ta'ala." Satu malam aku bermimpi bertemu Allah Ta'ala. Fi ahsani surah. Allah dalam mimpiku itu dalam rupa yang terindah. Hadis ini ulama kada boleh menjabarkan. Kalau Nabi menceritakan aku ketemu Allah dalam mimpi, dalam rupa Allah yang terindah, jangan ditanya kayak siapa gagahnya Allah Ta'ala, sudah mulai salah tuh. Fi ahsani surah, Allah berhadapan dengan Nabi dengan rupa yang terindah. Apa yang terjadi pada kita? Sami'na wa ata'na. Kita terima kabar itu dan kita yakini. Bertemu bermimpi Allah Ta'ala. Amun kita pasti kada benar bermimpi Allah Ta'ala. Tapi kita, wah inilah akhir-akhir ini banyak banget nang pina bermimpi lawan Nabi tiap malam. Bermimpi bertemuan Nabi tiap malam, bapak-bapak. Bilal bin Rabah 10 tahun setelah Nabi wafat baru bermimpi bertemu. Ada yang berpadah bermimpi saben minggu. Bertemuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadisnya yang diangkatnya apa? Sesungguhnya syaitan kada menyerupai Nabi, kada kawa menyerupai Nabi. Maka pasti yang dilihat itu adalah Nabi. Hadang dahulu. Kalau syaitan kada mau menyeru, kada mampu menyerupai Nabi, karena yang bermimpi Bilal. Bilal pernah berhadapan dengan Nabi. Syaitan kada mampu menyerupai Nabi. Yang bermimpi Abu Bakar radhiyallahu an, yang bermimpi Aisyah radhiyallahu an, orang yang bercengkrama dengan Nabi. Kalau kita bermimpi bertemuan Nabi, ukurannya apa? Pernahkah kita membaca Siratun Nabawiyah As-Sahihah? Kada pernah. Bagaimana diceritakan potongan muka Nabi, rambut Nabi, jalan Nabi, tangan Nabi, kada tahu. Bepada saben minggu bertemu Nabi. Setan kada mampu menyerupai Nabi, itu sahih. Tapi setan tampil dalam rupa setan dan setan mengaku Nabi. Kayak apa Pak Haji? Malam Jumat tadi pian bermimpi bertemu Nabi. Nabi sedang lari pagi. Oh, sudah mengeramput keadaan Nabi lari pagi. Kada benar itu. Artinya hadis kada salah. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku dalam mimpi sama melihat aku dalam keadaan jaga. Ukurannya apa? Pernahkah kita belajar? Kayak apa? Potongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan di dalam sirah. Ini umur-umur kada pernah membaca sirah Nabawiyah. Bermimpi berdapat setiap minggu. Sedang aja dipikirkan, jangan diompati maksud ulun kayak itu. Karena itu kada benar.
Atani lailah tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Bertemu Allah aku dalam mimpiku dengan rupa yang terindah. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, hal tadri ma takhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang sedang diperbincangkan malaikat di tempat yang tinggi sana? Malaikat sedang bincang apa di langit sana? Kata Allah berkata kepada Nabi. Allah bertakun lawan Nabi, dan Nabi katakan, ya Rabb, la ta'lam. Tuhanku, ulun kada tahu. Ulun kada mengerti apa yang diperbincangkan oleh malaikat. Karena apa? Pandangan Nabi terbatas. Seorang laki-laki yang istrinya hamil tua, beberapa saat lagi melahirkan, datang menemui Nabi. Ya Rasul, tuh anak yang dikandung oleh istri saya tuh apa laki-laki perempuan? Nabi diam. Nabi bukan dokter anak. Kalau pian datang oleh dokter Meldi, pasti tahu dia apa artinya yang melihat di bayi itu, dok? Do SG sidet. Ujar dokter, anak pian lelakian, mencungul kelihatan. Tapi anak ulun laki-laki apa Rasul? Diam Nabi. Nabi kada tahu. Turun 34 surah Luqman waktu itu. Apa? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ujar Allah Ta'ala, Allah yang tahu kiamat itu akan terjadi apabila. Allah yang menurunkan hujan, di mana tempatnya hujan itu turun. Allah yang tahu janin yang ada di dalam kandungan. Allah yang tahu berapa hasil usaha kita besok. Allah yang tahu jam berapa di bumi mana kita akan mati. Artinya apa? Allah katakan jangan bertanya soal janin yang ada dalam kandungan kepada Nabi. Penglihatan Nabi terbatas. Kecuali Allah bukakan hijab, itu lain lagi bicaranya. Lalu ibu-ibu di kajian, Ustadz, berarti USG ke dokter kandungan itu kada boleh kah? Boleh. Berarti dokternya syirik kah Ustadz? Kada syirik. Karena ada sains dan teknologi. Kalau kada salah, malam tadi itu Cucunda Padil surah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ada ayat yang berbunyi, ya ma'sarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi la tanfuzuna illa bisultan. Ini sains, ini teknologi halal dalam Islam. Wahai jin dan manusia, jika kalian mengelilingi bumi ini, jagat raya ini, untuk apa? Menuntut dan mencari ilmu pengetahuan. Silahkan, kata Allah Ta'ala. Tapi ingat, la tanbuduna illa bisultan. Kalian tidak akan dapatkan itu kecuali dengan ilmunya Allah. Sultan menurut ahlu tafsir, ilmunya Allah Ta'ala. Allah yang berikan ilmu itu. Artinya, kada salah. Nang salah tuh, pian datang lawan Ustaz Masude, anak ulun binian atau lakian? Ujar ulun insyaallah pak anak pian namun kada babinian lakian. Disumpahinya pak. Karena itu kada benar. Itu kada benar. Bapak hadirin rahimakumullah. Tahukah engkau hai Muhammad, malaikat sedang bincang apa? La ya Rabb, hamba kada mengerti. Fawadu ayadahu ala katifai. Maka Allah Ta'ala meletakkan dua tangannya di dua bahuku. Lagi-lagi jangan dijabarkan. Kayak apalah tangan Allah Ta'ala, berapalah jari Tuhan, sesat. Kita punya pegangan belajar tauhid bahari, Allah Ta'ala itu laisa
kamitslihi syai'. Allah tuh kada bisa diumpamakan sesuatu, kada bisa dibayangkan seperti manusia, tidak. Pada saat Nabi mengatakan Allah meletakkan tangannya di dua bahuku, iya, yakin kita hadis itu sahih. Setelah Allah letakkan tangannya di dua bahuku, maka terasa dingin jantung dan hati. Dada ini terasa dingin. Setelah terasa dingin, maka terbuka hijabku. Nah, itu lain lagi kisahnya. Terbuka hijab, terang benderang langit dan bumi. Apa yang terajat di langit di pojok sana, di bumi di sana, Nabi telah mengerti. Allah bertanya setelah itu, ya Muhammad, apakah engkau sudah mengerti apa yang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana? Naam ya Rabb, hamba mengerti ya Rabb. Hamba sudah tahu malaikat yang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana. Hamba mengerti. Kenapa? Karena dibukakan hijab. Hijab itu bisa mata, hijab itu bisa pendengaran, hijab itu bisa peraba. Nah, seharusnya kita kada mengerti. Bilal, kau amal apa di dalam Islam? Kenapa ya Rasul? Aku didengarkan oleh Allah bunyi sandalmu di surga. Hijab pendengaran. Pendengaran Nabi dibuka oleh Allah Ta'ala. Maka Rasul, Allah berkata, apa wahai Muhammad yang diperbincangkan oleh malaikat di langit sana? Apa kata Nabi? Huwal kafarat wad darajat. Allah bincang tentang pengampunan dosa umat manusia. Dan malaikat maksudnya, malaikat berbincang tentang pengampunan dosa umat manusia. Dan malaikat berbincang tentang manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Allah tahu segala-galanya. Allah tahu segala-galanya. Mal kafarat, apa pengampunan itu? Pengampunan itu apa? Wahai Muhammad, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, pengampunan yang banyak bagi seseorang adalah orang yang selesai sholat, kemudian dia duduk pada tempatnya, menyelesaikan zikirnya, selesai zikir baru bangkit dari tempat itu, dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, diamuntai kada dapang penanya, karena ulun hadap ke sana, kada tahu Jepang yang di belakang. Amun di Banjar banyak nang begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengoknya, oh nang memimpin kajian lain bukan kita, belikannya. Banyak di Banjar kayak itu. Ibnu Mubarak bertemu seorang laki-laki yang seperti itu. Di sampingnya sholat bersama. Begitu salam, dia berdiri mau meninggalkan tempat, ditarik bajunya Ibnu Mubarak, disuruh duduk kembali. Apakah engkau tidak butuh sesuatu kepada Tuhanmu? Begitu selesai sholat sudah lancing. Padahal apabila lancing keluar tuh apa nang digawe? Nah, paham lah pian mana? Menjawab WA nang digawe. Jadi ganal benar pahalanya orang yang bertahan sampai zikir kita tuh kada terlalu panjang, Pak. Pendek zikir kita setelah sholat. Tapi para ulama mengatakan zikir ba'da sholat itu lebih tinggi nilainya daripada membaca Al-Quran, Bapak-bapak. Kita tahu Al-Quran itu bacaan yang tertinggi. Jangan pun yang membaca, yang mendengar aja dapat rahmat. Tapi kenapa zikir setelah sholat lebih mulia daripada baca Al-Quran? Amal yang ditetapkan waktunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak suruh baca Al-Quran setelah salam, tapi baca zikir. Zikirnya apa? Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, seterusnya. Ada doa, la tada'anna fi kulli salatin, wahai Muaz, jangan pernah lupa setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Ada lagi, man qala fi duburi kulli salatin ayatul kursi, siapa yang membaca ayat kursi, man qara'a, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa melarang nanti suatu saat Allah akan masukkan dia ke surga, kecuali yang melarangnya kematian. Kenapa? Karena masuk surga karena belum mati. Itu aja. Kenapa karena masuk surga belum mati? Jawabannya, surga itu didapat oleh orang yang mati. Di mana membaca ayat kursi itu? Di dalam zikir. Zikir ba'da shalah, jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Zikir yang betul-betul berkualitas. Zikir jangan pangling kita mendengarnya di luar. Banlas. Padahal subhanallah. Tapi banlas. Ini kan jumlahnya sama 33 tapi kosong. Subhanallah. Makanya nikmat kita zikir masing-masing ini memperbaiki bacaan itu. Ini luar biasa. Ganjaran pahalanya luar biasa. Malaikat mendoakan, malaikat heboh. Itu orang yang tidak meninggalkan tempat duduknya sebelum selesai zikir, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini yang tadi ulun maksudkan. Kalau yang dikatakan dibaca oleh Fadil waktu imam tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Ini dosa-dosa yang kelasnya besar, akbarul kabair, dosa besar. Apa dosa besar? Dosa syirik, menyekutukan Allah. Apalagi dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi dosa besar, persaksian palsu, dan sederet dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi menulis 76 dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Bagus bapak-bapak pegang itu biar kita kadang lalu lancang dalam kehidupan. Sekarang ada terjemah lagi kitab itu, Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, 76 dosa besar. Tapi setiap bicara dosa besar pasti syirik itu urutan pertama. Karena syirik itu paling ganal dosanya. Tapi syiriknya syirik bahasa Arab, lain bahasa Banjar. Biarnya syirik benar ulun. Bahasa Banjar itu apa? Syirik itu pehirian lah. Pehirian. Ini syirik bahasa Arab. Allah mengharamkan surga bagi orang menyekutukan Allah. Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin, 213 surah As-Su'ara. Jangan engkau berdoa kepada Allah bersama ilah-ilah yang lain, bersama nama-nama yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau itu kamu lakukan, kamu disiksa oleh Allah Ta'ala. Kalau berdoa aja lawan Allah. Kalau berdoa lawan Allah, masa nama lain pada Allah yang dipanggil? Kalau berdoa kepada Allah yang dipanggil nama Allah. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Bapak-bapak beberapa tahun yang lewat, ulun lupa tahun berapa itu, diundang acara akikah tasmiyah di Dewantara 5 Artu Jaleha, Banjarmasin, Dewantara 5. Ternyata di acara itu ulun diminta memberikan tausiah sejenak. Ulun beri tausiah aja, ulun rasa menggatar karena di higa ulun ada sesepuh kita, Kiai Haji Abidin Ja'far LCMA. Tapi beliau orang luar biasa, ramah, luar biasa. Selesai kajian 1/4 jam, ujar tuan rumah, doa dipimpin oleh Kiai Haji Abidin Ja'far LCMA. Mulai sidin berdoa. Kemudian setelah hamdalah, setelah salawat, apa aja sidin? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar,
ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar. Ulun sudah mulai menghitung tuh ada 20 Asmaul Husna. Ulun kira stop sampai di situ. Ternyata terus, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, makin sejuk, makin husu sampai 99 Asmaul Husna. Seumuran hidup ulun 60 tahun lebih, kada pernah orang berdoa memanggil 99 Asmaul Husna. Orang yang sepuh tapi masih cerdas beliau. Kecerdasan beliau kada kurang-kurang. Setelah selesai beliau panggil Asmaul Husna yang 99, baru berdoa. Doanya singkat, pendek, padat. Selesai setelah itu. Selesai. Amun kita berdoa bukan nama lain kita lain. Ada yang berdoa itu lain nama Allah yang dipanggil dalam doanya. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna, wahai roh-roh suci tolong daku. Apabila agama kita mengajarkan minta lawan roh suci, Islam kada pernah mengenal kita meminta lawan roh. Ya Ghaus, ya Umana, ya Ruqaba, ya Nujaba, ya Autad, ya Ibdal, ya Kutub. Mungkin pen batakon Ustaz pen hafal pelaku bahari bae. Dipanggil 7 macam nih tingkat kewalian. Kadada menghadap kepada Allah jangan dibayangkan seperti menghadap kepada pejabat. Apalagi Allah Ta'ala menghadap bupati aja lewat ajudan, lewat protokoler dan macam-macam. Ini kiasus syayatin namanya. Kias-kias syaitan kayak itu. Menghadap kepada Allah Ta'ala. Asmaul Husna kita kada hafal ke 99-nya seperti Ustaz Abidin Ja'far. Berapa nang kita hafal? Ya Allah sebutingannya terlalu benar pian menghafal ya Allah sebutingannya. Ngaran artis nang panjang-panjang tuh hafal. Tapi jangan sampaikan doa itu kecuali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Muhammad bincang apa lagi malaikat di langit sana? Nabi menjelaskan yang kedua. Malaikat heboh membicarakan isbaghul wudu indal makari. Orang yang memperbaiki wudunya pada saat dia sulit untuk berwudu, pada saat dia tidak senang berwudu, kemudian rapi wudunya, bagus wudunya, tuh malaikat heboh membicarakan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang berwudu itu kemaksiatan dosa itu keluar di antara kulit dan kuku yang ada di tangan dan di kaki kita. Kencang keluarnya. Wudu jangan pelit. Nang nyata batal jangan bepadah kada batal. Belum batal aku jar kada apa aku bisa. Padahal nang dihiga berjauhan. Ini kan amun kentut tu 2 macam, amun kada berbunyi bebau. Jadi berwudu pada saat suci itu juga diperintahkan. Wudu yang terdahulu belum batal, pas kebetulan ke tempat pewuduan, berwudu pulang, itu berwudu dalam keadaan suci. Perbaiki wudu kita, Bapak. Solat itu rukun solatnya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau wudu itu rukun wudunya ada dalam Al-Quran. Iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini rukun wudu. Jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Nabi membasuhnya berapa? 3 kali. Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku. Ujar kita kan usah dilajari lagi, itu kita sudah mengerti. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu. Sapu kepalamu. Kepala tuh sepaket lawan telinga.
Tidak ada hadis yang mengatakan nyapu kepala itu 3 kali. Jadi nyapu kepala itu sekali. Ini kerannya. Nah, tanai banyunya. Kemudian jangan dibunuh ke kepala. Lepas banyunya, tangannya basah. Tarik. Ujar Ali bin Abi Thalib, seperti itu Nabi mengajari wudunya. Ada kita nih keran. Kayak itu biasanya lah Mbak Tali nggak pulang. Karena di sini sisirannya pindah bagus, lalu ke sini. Semua kepala, menyapu semua kepala, perbaiki wudu. Karena wudu itu menentukan sahnya salat. Derajat diangkat, dosa diampuni. Apabila kita memperbaiki wudu kita. Usahakan wudu itu memakai banyu jangan banyak. Pakai banyu jangan banyak dan di mana-mana. Dan di mana-mana. Di toilet aja bertulis kalau gunakan air secukupnya. Cuma karena toiletnya andaknya di Jeddah, maka tulisannya bahasa Arab. La tuqsiril ma, jangan banyak memakai air. Masuk orang Banjar ke toilet hendak kami. Nah, ada Al-Quran dalam toiletnya. Karena mengerti bahasa Arab ya itulah. Karena mengerti, penting juga mengerti itu. Hak konsiden mencocorakan di luar daripada di dalam. Ada Al-Quran dalam toilet. Jadi ulun dikisahkan almarhum Pak Haji Umran Saleh waktu umrah BMB ujasidin, ada orang kada bisa bahasa Arab maksudnya. Peninian Tuhan kita berjalan, menemuan tulisan Arab di jalan diambil sidin. Nah, bos sidin bulik cucu pondok. Cok, nih purun benar orang nih membuang tulisan Arab nih di jalan. Kalau pinata langkah, bari apabila talangkah huruf Arab tak sakit bakami. Kalau pinata langkah sakit bakami. Ujar cucu, nih ini cap tapihnya. Arab Melayu bacaannya dijamin tidak luntur. Pasti dia muntah tahu itu. Dijamin tidak luntur. Itu cap tapi. Oh iya kajar ini. Itulah apabila kada mengerti. Kada mengerti bahasa Arab itu. Nah, jemaah sekalian, penting juga sedikit-sedikit kita mengerti tentang hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Apa yang ketiga? Allah mengampuni dosa orang yang membanyakkan langkahnya menuju masjid. Ayo, siapa yang paling banyak? Kami mulai di Banjarmasin sering banyak langkahnya menuju al-jihad. Bahari itu Nabi mengukur langkah, kasratul khata, membanyakkan langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri mengampuni dosa. Langkah-langkah yang memiliki nilai tertinggi adalah langkah-langkah menuju masjid, langkah-langkah menuju majlis. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang membanyakkan langkah pergi menuju satu majlis, maka Allah Ta'ala memudahkan langkah menuju surga. Kalau kita membaca hadis ini, biar uyuh awak masih tertarik. Nang Nabi sampaikan itu luar biasa. Allah mudahkan langkah-langkah menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kan apabila bicara soal majelis, nang paling banyak tuh maaflah kami hauran. Nang kayak nang dalam majelis ini kan ada nang haurannya. Itu nah. Bapak hadirin rahimakumullah, perhatikan 3 macam itu menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat heboh dengan apa? Dengan pengampunan yang diberikan oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun tadi berjanji tanya jawab pagi aja. Adakah nang hendak bertakun pian? Lamun kadada syukur alhamdulillah ulun tutup. Nggih. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan pagi ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami dilayani serombongan sering banyakkan datangan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang sangat penting kita harapkan kita akan berkumpul dan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.